Ilmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salatan wassalaman ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, para pimpinan persyarikatan, mulai dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan semua aparat pimpinan daerah Ortom yang ada di Kota Bandung. Rasa syukur yang tiada terhingga, pada hari ini saya mendapat kehormatan dan kesempatan mendapat tugas dari pimpinan. Saya kan kedudukannya sebagai anggota Muhammadiyah yang tercatat di Kota Bandung. Dalam kartu anggota saya masih tercatatnya di cabang Lengkong. Sebab saya cari-cari pernah merintis, ikut tahu ada pimpinan Muhammadiyah cabang Buah Batu, kan itu ya. Nah, maka kemudian catatan itu menjadi di pimpinan pusat itu masih tercatat di Buah Batu, tapi di cabang Buah Batunya saya nggak tahu juga ya, karena sampai hari ini belum pernah ada undangan ke saya gitu ya, dan saya juga belum bisa menemui di mana sekretariat pimpinan cabang Muhammadiyah Buah Batu itu. Yang saya tahu Masjid At-Taubahnya itu. Dan kemudian saya tanya kepada Parimawan, apa yang harus saya bahas? Nah, rupanya karena pimpinan menguji kepada anggota, telangkung, pokoknya kudu diomongan pimpinan daerah Muhammadiyah, kan itu. Nah, selama disebut telangkung, saya cari bagaimana yang tidak langkung itu, kan itu. Nah, kemudian saya punya catatan apa yang harus saya sampaikan, tapi kemudian bisa berubah dengan setelah saya tadi menyimak ayat Quran yang dibacakan oleh Qori dan sambutan dari Ketua PDM Perjuangan, begitu ya. Saya ikut tadi pakai Perjuangan, itu ya. Yang sedang menawarkan rumah yang kebetulan rumah PDM itu dekat rumah saya, kan itu ya. Memang rada hese teteh lakuna, kan gitu ya. Sabab anu meulina babari pisan begitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita sekarang ngajinya di pendopo dan yang saya hadapi adalah para pimpinan. Tentu saja ngajinya berbeda dengan ngaji di depan anggota. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung beserta Ortomnya, khususnya PDM-nya, ini periode Muktamar ke-48 yang sisa baktinya secara formal itu 2 tahun ya, karena Muktamar 48 sampai 2027 ya, malah orang sekarang sudah bersiapnya tentang datang ke Muktamarna. Nah, jadi penggembira ya, gitu kan itu ya. Nah, kadang-kadang di muktamar itu antara utusan dan penggembira hese ngabedakeunana gitu. Jadi palebah pemilihan pimpinan
aya komplit utusan teh. Nah, palebah lain pemilihan, nah itu biasanya utusan pun ikut dengan penggembira kan gitu ya. Apalagi kalau penggembiranya anak incu, nah jadi nganter anak incu untuk utusan. Maka saya sering mengingatkan ketika dulu saya jadi utusan itu di depan almarhum Pak Rosad Soleh, saya bilang apa yang kita pertanggungjawabkan, di mana kita datang ke sini diongkosi oleh anggota. Tapi ketika Muktamar 48 kemarin, itu saya pas satu kereta itu dengan dari Ambon. Dia berhari-hari datang ke Jogja, utusan itu. Berhari-hari perjalanannya. Ternyata perjalanannya lebih lama daripada acara muktamarnya, begitu kan? Itu. Sampai seperti itu semangatnya itu. Oleh karena itu, ketika 2 tahun lagi berakhirnya periode Muktamar 48, maka saya dengan teman-teman juga di Majelis Pembinaan Kesehatan Umum itu melakukan muhasabah, ya. Apa sebenarnya yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita taubati. Nah, yang tadi diingatkan oleh Ketua PDM, sing loba istighfar. Nah, Rasulullah itu konon kabarnya bertaubat dan istighfar itu sehari tidak kurang 70 kali. Itu pantaran Rasul. Kemudian pantaran model orang kieu, gitu ya. Mungkin berlipat-lipat harus beristighfarnya dan kembalinya kepada Allah itu. Nah, Qori tadi membacakan surat Bani Israel kan itu. Jadi mengingatkan kepada kita jangan sampai ketika kita bercengkrama dengan Al-Quran itu menjadi manusia yang zolim. Artinya di situ dikunci oleh Allah bahwa orang tidak ada tambahan dari Al-Quran pada orang yang zolim itu kecuali kerugian. Nah, inilah yang kemudian kenapa Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sampai mengingatkan dengan surat Ali Imran 104. Itu diantara sekian ayat dalam Al-Quran yang ujungnya itu muflihun. Yang harus diraih itu kemenangan, keberuntungan, bukan kerugian. Sehingga tidak mustahil seorang aktivis Muhammadiyah yang harusnya dia muflihun, tapi dia jadi khosirun. Dia merugi di Muhammadiyahnya itu kan itu ya. Saya tercatat jadi anggota Muhammadiyah itu 1975. Ya. Sekarang berarti sudah berapa tahun saya di Muhammadiyah itu, apa yang sudah saya kerjakan? Adakah menjadi harapan keberuntungan selama saya aktif? Misalkan seperti itu. Nah, kita pun sama diingatkan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian nanti kita masuk pada wilayah tentang bagaimana kita memiliki kebersamaan. Dalam catatan saya yang disampaikan pada hari ini, bagaimana kita memiliki kebersamaan, memfungsikan Al-Quran, dipertemukan dengan cita-cita, gitu, dengan cita-cita mulia. Cita-cita mulia kita itu selain ada di Ali Imran 102, itu juga ketika kita masuk pada wilayah jamaah itu Ali Imran 103-nya. Kemudian akhirnya ketika kita bermasyarakat secara luas itu masuk di Ali Imran 104-nya. Kita fahami memiliki kebersamaan untuk itu. Lalu nanti kebersamaan melangkah. Nah, ketika kebersamaannya melangkah, dalam melangkahnya itu bagaimana dia mengikut sertakan Allah, menghadirkan Allah, melibatkan Allah. Maka tadi diingatkan oleh surat Al-Ahzab 41. Zikrullah, zikron kasiro. Kita diseru untuk ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat kepada Allah. Dalam konteks bermuhammadiyah, zikirnya orang-orang Muhammadiyah itu, terutama pimpinan Muhammadiyah, dia mempertemukan dengan etosnya, gitu.
karena mempertemukan dengan etos, maka zikirnya itu bukan sekedar zikir bilisan, tetapi dia lahir dari zikirnya kolbu, yang kemudian terimplikasikan dalam perbuatannya itu. Nah, itu zikron kasiro itu, maka dia akan melahirkan etos gitu. Nah, jadi di situ kita ada berbicara tentang bagaimana kita memiliki etos dari pemahaman, dari kebersamaan memahami fungsi Al-Quran dan cita-cita mulia, yang itu semua diperlukan dari mana? Diperlukannya dari dua hal penting. Muktamar ke-48 yang melahirkan risalah Islam berkemajuan itu menegaskan tentang eksistensi Muhammadiyah. Sampai Muktamar ke-48, eksistensi Muhammadiyah itu dikenal dengan tiga hal: gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid. Tapi ketika merumuskan risalah Islam berkemajuan, maka eksistensi Muhammadiyah ditambah dua, yaitu gerakan ilmu, gerakan amal. Itulah idealnya gerakan Muhammadiyah. Ya. Ketika Muhammadiyah melakukan perubahan, nah, tadi apakah perubahan dari dirinya sendiri warga Muhammadiyah? Oleh karena itu ketika orang bertanya Muhammadiyah, itu harus dijawab oleh personifikasinya warga Muhammadiyah, terutama pimpinan Muhammadiyah. Sama ketika orang bertanya tentang Islam, maka Islam itu dipersonifikasikan oleh para nabi, ya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian catatan terpenting dalam berhadapan dengan perbedaan agama, dengan perbedaan keyakinan itu pada periode Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada periode Nabi Muhammad SAW itu ternyata itu lebih dinamis lagi. Nah, inilah bagian model-model zikirnya orang Muhammadiyah itu. Itu risalah Islam berkemajuan. Kenapa lahir risalah Islam berkemajuan dikenal dengan disingkat dengan RIB itu? Itu ternyata tiga muktamar sebelumnya, yaitu Muktamar ke-45, Muktamar ke-46, Muktamar ke-47, itu Muhammadiyah sudah merumuskan bagaimana supaya Muhammadiyah itu berkembang pada cita-citanya. Maka disitulah kemudian ada 5 poin prinsip pengembangan. Nah, inilah catatan penting ketika saya melakukan pengajian di kalangan para pimpinan. Tahapannya dari 5 prinsip pengembangan, kemudian kepada risalah Islam berkemajuan, lantas masuk pada etos gerakannya itu. Nah, mudah-mudahan ini kemudian mata rantainya dari apa yang dibaca tadi. Terima kasih pada Qori, itu sudah mempertemukan antara yang dibaca oleh Qori dan itu dengan apa yang saya agendakan. Ketemu ayat ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 prinsip pengembangan di Muhammadiyah yang jangan diabaikan oleh para pimpinan, baik pimpinan persyarikatannya maupun pimpinan ortomnya. Ya, di dalamnya ada majelis-majelis. Ya, konon kabarnya amal usaha pada hari ini tidak dihadirkan ya Pak Rimawan ya. Ya, artinya hari ini tidak dihadirkan gitu. Ada tuh. Nah, itu Cuk Mariwan dirubah sana. Oh ya, oh tidak semua ya gitu ya. Nah, ya nanti kalau pimpinan amal usaha itu kemudian yang hadir itu, wah iya mah cenah kalakuan PDM itu bener misalkan gitu, itu tidak sesuai lah silih hampura we poe ieu begitu ya. Gitu. Nah, yang ada 5 prinsip pengembangan itu yang tidak boleh dan tidak bisa diabaikan. Bila ini diabaikan, maka Muhammadiyah tidak lagi memiliki karakter yang sesungguhnya. 5 prinsip itu yang sudah dirumuskan sejak Muktamar 45 itu, yang pertama adalah sistem gerakan. Jadi gerakan Muhammadiyah mau tidak mau sudah harus berbicara sistem. Ya. Tadi kata Pak Musa, jangan kita merasa paling baik gitu kan dia. Sesungguhnya apa yang kita lakukan ketika kita memimpin sebetulnya melanjutkan kepemimpinan sebelumnya.
Ya. Yang tentu saja yang baik dikembangkan, yang buruk segera ditutupi, kan begitu kan, dari pimpinan yang lama itu. Ya. Ketika satu saat ada acara MPKU, Pak Ketum waktu itu sudah siap hadir, pada waktunya tidak hadir. Nah, pas apa yang menyebabkan tidak hadir, yang dikirim itu ada di meja makan dengan presiden waktu itu. Nah, sehingga ada intermezzo di kalangan teman-teman. Wah, lebih mentingkan panggih jeung lain anggota gitu. Ya sebelah itu kan urusannya urusan presiden dengan PP Muhammadiyah. Tapi kan orang teh anak asuhanana gitu, nyampe ke protes khusus kan itu ya. Nah, ya ada sistem. Bila berbicara sistem, maka unsur-unsur sistem itu harus dipenuhi. Nah, gitu. Yang tidak boleh diabaikan pada sistem adalah tentang manusianya, ya. Dan apa? Dan ideologinya pada yang memerlukan sistem itu. Gitu. Maka di situ kemudian nanti ada pengkajian khusus untuk bagaimana kita memiliki teori penyadaran diri. Ya. Itu ketika Pak Muhajir Effendi waktu itu masih jadi Wakil Rektor, Pak Fajar, Malik Fajar, itu kita kumpul di BPK, di Badan Pendidikan Kader, waktu itu namanya Badan Pendidikan Kader. Bagaimana merumuskan kita ini bisa menemukan tentang siapa diri kita sebetulnya. Nah, itu dilakukan itu. Nah, rupanya Pak Muhajir sekarang menunjukkan dirinya. Asa geus teu bisa hirup lamun teu boga jabatan gitu. Itu tuh ditemukan waktu tes kita waktu itu. Nah, jadi siapa Anda, siapa saya, siapa kalian, siapa mereka, siapa kita semua begitu. Itu ada teorinya untuk itu. Untuk masuk pada wilayah sistem. Gitu. Karena sistem itu nanti berbicara itu sangat tergantung manusianya, maka manusia yang berada di sistem itu memang muncullah kemudian apa yang namanya kompetensi. Ya. Karena kenapa butuh kompetensi? Karena begitu kita jadi gerakan, kita harus berhadapan dengan yang namanya persaingan. Nah, nanti masuk pada wilayah etos. Sistem gerakan. Yang kedua, ya, yang menjadi prinsip pengembangan kita, yang kedua adalah tentang organisasi dan kepemimpinan. Organisasi dan kepemimpinan. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Di situ perlu konsolidasi, di situ butuh revitalisasi. Nah, itu di situ dibutuhkan. Maka disinilah ketika kita bicara sebagai manusia organisasi dan sebagai manusia ideologis, maka dia harus memiliki integritas. Itu bayangkan sudah 5 periode dengan sekarang itu karena program jangka panjang. Apakah nanti di Muktamar 49 akan berubah lagi? Kita lihat nanti di Muktamar, tergantung juga Kota Bandung nanti bagaimana. Yang ketiga adalah sumber daya. Nah, berbicara sumber daya bukan sekedar sumber daya manusia saja, tapi juga berbicara infrastruktur. Buya Syafi'i Ma'arif Allahyarham telah mengingatkan kepada kita bahwa Muhammadiyah sudah unggul dalam kuantitas. Dalam kuantitatif amal usaha Muhammadiyah unggul, tapi pertanyaannya dalam kualitas. Pertanyaannya dengan kualitas, kan gitu. Maka di situ tentang sumber daya manusianya. Sementara tadi ada kebanggaan-kebanggaan secara kuantitatif, jumlahnya, bentuk gedungnya, segala macamnya itu. Kita unggul, tetapi keunggulan di aspek kualitas itu kemudian menjadi agenda besar, agenda penting dalam setiap rumusan muktamar. Nah, yang keempat, yang menjadi prinsip pengembangan adalah tentang jaringan. Bagaimana membangun jaringan? Katakanlah periode pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung
hari ini kita sudah mencoba jaringan itu ada di, misalkan saja di Pemkot. Ya. Ada jaringan di situ, dibangun lagi jaringan yang lainnya. Tadi saya ngobrol sepintas dengan Pak Musa, beberapa ormas Islam itu ternyata teman bermainnya. Cuma dulunya bermain gitar, sekarang bermain organisasi gitu ya, keagamaan kan gitu ya. Itu. Jaringan itu. Tapi jaringan yang paling tidak bisa dilepaskan adalah jaringan keulamaan dan agnia. Jadi ada satu penelitian yang berkesimpulan dimanapun Muhammadiyah bisa unggul, dimanapun Muhammadiyah bisa berkembang, dimanapun Muhammadiyah bisa ajeg, manakala ada dua unsur yang saling bergandengan tangan, yaitu ulama dan agnia. Jadi kalau bila teman-teman pimpinan daerah tidak punya jaringan agnia, tidak punya jaringan ulama, ya rasakan saja. Ya. Bisa dirasiokan, dibandingkan kondisi Muhammadiyah hari ini di Kota Bandung misalkan saja dengan organisasi dengan Muhammadiyah beberapa periode yang lalu. Dimanapun Muhammadiyah akan kuat, di Jawa Barat misalkan saja, itu sekarang mana yang bisa kita banggakan? Kota mana, kabupaten mana misalkan? Misalkan kemarin Kota Bandung Idul Adha, ya, itu tentang kemasyarakatan, itu berapa sapi dan kambing yang disembelih misalkan begitu. Kabupaten Bandung, Ciparai, itu salah satu cabang di Kabupaten Bandung, itu kemarin satu cabang sapi itu sampai 77 ekor. Itu sapi, domba itu di atas 100. Itu dari mana mulainya? Pengajiannya tidak pernah putus dan ranting itu benar-benar dibina. Rantingnya itu sampai ada berapa, di bawah 20, di atas 10, tapi itu terbina semua ranting itu. Dan saya sudah sampai masuk ke pelosok-pelosok di ranting Ciparai itu. Dan itu setiap, makanya kenapa cabang Ciparai pernah jadi cabang yang unggul dari konteks amaliyah terhadap kemasyarakatan. Dulu di cabang Astana Anyar di Kota Bandung itu dirintis tentang gerakan infak Muhammadiyah. Ternyata berkembangnya itu di Ciparai. Betul-betul ranting itu. Jadi saya di Ciparai itu sampai mengalami ngaji budak keur disunatan nepikeun ka manehna kawin jeung anakna disunatan deui. Sampai mengalami seperti itu. Ya, gitu. Ya, hanya setelah umur sekian mereka juga merasakan, ya. Saya dari rumah mikir teh asa pangkolot ya dina acara ayeuna teh Kang Yuyun aya baru we inget, wah. Kang Yuyun aya keneh mamanya saya heula, saya tuh alin kualat kan gitu ya, gitu ya. Saya dulu itu dengan kakaknya kalau saya nyebutnya Arum ya. Belum tuh Bu Ilyah ya apa? Bu Ilyah. Jadi waktu reuni dengan kakaknya, karena kakaknya kan di atas umur saya, wah tenang kene Kang, abdi Kang aya kene mah abdi tenang. Kali tong lalawora cenah soal maut mah cenah gitu. Aya nu leuwih ngora maut ti heula. Gebog saya teh sieunnya. Efeknya alhamdulillah kakaknya Bu Iyah dulu kan itu ya, Pak Hilman Firdaus dulu yang meninggal itu. Oh ternyata benar. Nah, jadi itu jaringan itu diperlukan. Dua hal ini jangan dilupakan, ulama dan agnia. Model pesantren Al-Furqon ya, Singaparna itu karena mudirnya punya jaringan yang cukup kuat. Terjadi percepatan dalam pengembangan itu. Percepatan pengembangan. Ya. Nah, saya tanya kemarin ke Lajismu Kota Bandung itu sabaraha cinta ayeuna nu geus aya duit yang mereskeun proyek di cabang Andir. Nembe aya ieu Pak cenah ti anggota pleno unggul gitu.
1 juta ge henteu asal nama. Gitu ya. Saya bilang, coba berapa donasinya sekarang, jumlah donasi. Ternyata dalam catatan katanya baru itu. Padahal mungkin bisa bangunan seperti itu pun ada yang berapa rupiah kan itu. Itu pun harusnya jangan dilupakan donasi itu. Donatur itu jangan dilupakan itu. Itu kekuatan non struktural itu. Nah, itu di jaringan. Yang kelima, yang menjadi prinsip pengembangan itu adalah aksi dan pelayanan. Jadi awas ketika kita sering bercengkrama dengan Al-Quran, zikirnya hanya membaca Al-Quran, tapi tidak terimplikasikan dalam amal, bisa-bisa menjadi rugi kita. Gitu. Nah ini kewajiban pimpinan dalam mengembangkan persyarikatan seperti itu. Bagaimana di aksi dan pelayanan itu? Apa yang bisa kita lakukan dalam mengembangkannya itu? Nah itu di prinsip pengembangan yang jangan sampai diabaikan ketika kita membuat program. Kemudian yang kedua, kita masuk pada wilayah tentang memahami kebersamaan kita itu. Ya. Dari tentang kenapa jadi 5 gerakan itu eksistensi Muhammadiyah. Diperlukan kebersamaan memahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber inspirasi. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian tadi khusus Quran itu masih disebut fungsi utamanya sebagai syifa, gitu ya, sebagai penawar. Nanti lahirlah dari penawar itu kepada pertahanan diri. Dan dari pertahanan diri itu yang paling utama Allah sebutkan, yaitu syukur, sabar, dan tawakal. Ini perlu dimiliki oleh pimpinan dalam pertahanan diri. Pertanyaannya, kenapa syukur, sabar, dan tawakal itu menjadi pertahanan diri yang tangguh dan tidak akan roboh? Karena 3 istilah ini adalah milik Allah. Syukur itu milik Allah. Allah sebagai as-syakur. Sabar, Allah itu as-sabur. Kemudian tawakal, Allah itu al-wakil. Jadi sangat rasional sekali, sangat robaniyah, dan itu juga manusiawi. Bila 3 hal ini ada sebagai pertahanan diri, nggak mungkin akan roboh di dalam perjalanan jihad itu. Para mujahid itu tidak akan roboh dengan 3 pertahanan. Kenapa? Karena dia adalah pertahanan dirinya Allah. Allah nggak mungkin terkalahkan oleh makhluk, sekalipun makhluknya yang diberi nama setan gitu. Itu nggak mungkin, kata Allah. Setan itu lemah bagi kalian itu. Setan itu baru kuat bagi orang-orang yang menyandarkan dirinya itu kepada setan. Model penyimpangan wirid ya, penyimpangan zikir. Tidak sedikit orang ingin kaya raya, ingin punya jabatan itu justru dengan pakai wirid. Kan sudah terjadi penyimpangan itu. Hati-hati itu kalau sudah misalkan baca ini sekian puluh kali, baca ini sekian ratus kali, baca ini sekian ribu kali. Ada orang-orang yang ingin sampai ke situ, dan almarhum Pak Ayat menyatakan bila itu sudah digunakan, jin itu lebih pandai dari itu. Maka yang mendampingi orang-orang seperti ini nanti itu adalah jin, bukan lagi manusia. Dan Allah mengingatkan, bukan lagi Allah, dan Allah mengingatkan itu, barang siapa orang yang sudah menggantungkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada jin, maka tidak mungkin dia mendapatkan kebahagiaan. Itu rahasianya. Kenapa syukur, sabar, dan tawakal itu menjadi pertahanan diri yang tangguh. Nah, Al-Quran itu, As-Sunnah itu jadi sumber inspirasi, maka dia jadi acuan, dan dia menjadi tuntunan. Untuk apa? Untuk sampai membina sasaran berorganisasi. Siapa sasaran kita? Umat. Sasaran kita itu ada yang muslim, ada juga yang non-muslim. Ada anggota Muhammadiyah, ada yang simpatisan Muhammadiyah. Bila ibu, bapak, saudara-saudara datang ke panti sosial, datang ke panti asuhan Muhammadiyah, lihat daftar
donatur itu lebih banyak simpatisan daripada anggota. Berarti Muhammadiyah bisa berkembang, kekuatannya ada di mana? Ada di simpatisan. Ketika Muktamar 45 di Malang, ketika Buya Syafi'i Ma'arif mengakhiri jabatannya di situ, yang menarik apa? Hampir tiap hari saya kan bergaulnya dengan teman-teman sekretariat panitia. Tiap hari ada orang bawa koper isinya duit, mau ketemu Buya. Karena Buya sedang di ruang sidang, walaupun dia bukan pembicara, tapi dia sangat menemani peserta di situ. Biar kalau saya tidak bisa berjumpa dengan beliau, salam aja sama beliau. Ini untuk kesuksesan Muktamar. Karena itu sampai Muktamar ke-48 tidak dikenal Muhammadiyah itu selesai Muktamar itu defisit. Itu rahasianya kenapa pimpinan pusat Muhammadiyah bisa membangun amal usaha Muhammadiyah di tempat-tempat yang sangat dibutuhkan. Jadi tadi sudah bilang sama Pak Musa kan itu ya, kalau Lajismu Kota Bandung sulit bergeraknya, PDM bergerak temui Lajismu Pusat. Insya Allah itu selesai segera itu. Selesai segera itu bangunan yang ada di Andir itu. Kuncinya apa? Nanti masuk pada wilayah etos itu. Nah, kebersamaan ini kemudian setelah memahami Quran Sunnah seperti itu, kemudian terhadap sasaran dan cita-citanya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai visi ideal Muhammadiyah, maka jangan diabaikan yang namanya realita sosial budaya. Kemudian di situ ada peraturan-peraturan. Ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya anggaran dasar, ada yang namanya koidah, ada yang namanya peraturan pemerintah. Itu semua membutuhkan kebersamaan dengan persepsi personal yang sama, gitu. Personal yang sama. Kenapa? Karena itulah rahasia kenapa Muhammadiyah kepemimpinannya kolegial dan kolektif, maka diperlukan manusia-manusia yang heterogen kemampuannya. Ada satu daerah ya, tidak disebut oleh saya daerahnya, tapi itu di Jawa Barat. Pimpinan plenonya itu semua mubalig. Kesannya mubalig kita itu kan hanya bisa ngomong ngungkul, hese di omongan. Kan kesannya sampai hari ini kan begitu. Kan mestinya mubalig itu wah orang yang, tapi ya begitulah di kita. Jadi ya geraknya tidak ini. Jadi ada amal usaha yang disebut unggul oleh lembaga akreditasi saja, itu tenang-tenang saja. PDM-nya itu tidak merasa tidak berterima kasih kepada pimpinan AUM kan itu kan. Kenapa? Karena memang dia juga tidak bekerja gitu. Jadi AUM-nya hanya hidup dengan sendiri saja, tidak ada backup dari pimpinan. Nah, ini tidak ada kebersamaan. Kalau ada kebersamaan tadi peraturan dan undang-undang itu, maka carilah peluang itu untuk mengembangkan jaringan itu. Nah, itu yang ada di pemahaman dalam kebersamaan itu. Makanya dari situ kemudian Muhammadiyah itu, karena Muhammadiyah menegaskan eksistensinya yang 5 tadi. Karena Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan ilmu, dan gerakan amal, maka di situ dibutuhkanlah paket-paket etos. Bagaimana pimpinan harus bekerja? Maka di situ harus punya etos kerjanya, bukan asal kerja. Karena kita adalah organisasi keagamaan, karena kita organisasinya adalah organisasi Islam, begitu. Yang itu tadi, hakikatnya zikrullah itu apa bagi Muhammadiyah? Zikrullah itu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas. Itu. Nanti wujudnya menjadi zikrullah dalam kolbu, zikrullah dalam bilisan, dan zikrullah dalam amal. Maka ketika kita masuk pada wilayah etos yang dirumuskan oleh Muhammadiyah itu tidak melibatkan Allah. Maka ada 4 paket etos.
Etos yang pertama adalah etos Islam, iman, takwa. Itu satu paket itu. Oleh karena itu, ibu, bapak sekalian, saudara-saudara, perdalam itu tentang Islam, perdalam itu tentang iman, itu tentang takwa itu. Ya. Karena ketika kita masuk pada wilayah orang-orang yang bertakwa, maka kita menjadi orang-orang yang berupaya memasrahkan diri dan sekaligus dengan iman dalam rangka taqarrub ilallah, gitu. Itu prinsip etos yang pertama. Oleh karena itu, rahasia para pimpinan Muhammadiyah memenangkan 3 hal, menjadi pemenang itu, menjadi beruntung itu dalam 3 hal. Menang secara fisik, menang secara mental, menang secara spiritual. Saya punya teman dulu, teman akrab saya, sampai sekarang juga tetap akrab, namun dia bukan orang Muhammadiyah. Dia bilang, Gus, Muhammadiyah itu kering spiritual. Sampai begitu. Saya bilang, Anda berani menilai Muhammadiyah seperti itu, bilang sama saya, kok nggak tanya dulu? Kan saya yang anggota Muhammadiyah, bukan Anda, gitu. Tahu nggak kenapa Muhammadiyah sampai hari ini masih ada? Sudah melewati 1 abad. Dia bilang, tidak, makanya tongwa bari monten, gitu. Justru kekuatannya ada kekuatan spiritualitasnya, cuma Muhammadiyah itu tidak pernah melembagakannya. Kapan Muhammadiyah mengadakan istighosah? Tidak ada kan? Spiritualitasnya itu tidak diseremonialkan. Ketika satu saat pesawat Garuda salah landas di Jogja, di situ ada 2 orang Muhammadiyah terbaik. Ada Padin Samsudin, ada Maskur Wiratmo. Kita kenalnya Untung, seangkatan semua itu. Ya. Padin selamat, ya hanya luka sedikit. Maskur Wiratmo tidak dikenali mayat itu. Sudah bolak-balik keluarganya, terutama istrinya Mbak Aminah itu mencari-cari tidak ketemu. Akhirnya kata forensik, Mbak barangkali pernah nyimpan foto gigi suami Mbak, gitu. Oh, baru beliau sadar. Masih terdokumenkan itu foto gigi suami itu. Oleh forensik ketemu, akhirnya mayat itu ketemu. Sudah tidak, dua-duanya orang baik, orang-orang internasional. Kan begitu. Itu Allah memperlihatkan seperti itu kan. Bukan main itu. Nah, lalu ketika Pak Din selamat itu, apa komentar teman-teman di Nahdlatul Ulama? Memang Pak Din Samsudin itu kayaknya zikirnya itu lebih hebat dari kita, gitu. Satu saat saya ngaji di rumah beliau, ya. Itu acaranya itu kan ada orbit itu. Itu kan para selebritis yang hadir dan para pengusaha. Saya ditemani oleh Ustadz Uum Syarif Usman Al-Furqon. Ketika begitu, pas saya datang, maksud kita kan ingin ngobrol dulu kan. Pas datang itu, pas mau sholat isya, kata Pak Din turun dari atas. Loh kan kita jam 8 ngajinya, Pak Gus, iya. Gimana Pak Din? Ya silahkan nikmati aja di ruang tamu. Saya ada yang belum selesai gitu. Nah, lalu saya bilang sama Ustadz jangan-jangan ini jikirnya can anggus itu. Gitu. Dikir bilisannya kan itu ya, karena beliau memang didikannya dari Gontor awalnya kan begitu kan, gitu. Dan kita tahu Gontor itu dikenal ketika seseorang lulus Gontor tanya ikut sunnah Gontor apa tidak, gitu. Sehingga tidak semua orang lulusan Gontor itu dapat syahadah. Itu rahasianya kenapa di Taruna Melatinya Muhammadiyah dulu, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dulu pakainya pakai syahadah itu. Jadi orang kalau tidak dapat syahadah begitu, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Kalau tidak dapat syahadah, kemudian mun ijazah puguh nepi ka ayeuna can anggeus-anggeus kan misalkan gitu.
Itu syahadah itu menentukan, dan kita mengenalnya itu kalau kita ada training itu kita pakainya syahadah itu. Itu pakai etos yang pertama. Paket etos yang kedua adalah etos ibadah dan amal saleh, gitu ya. Etos ibadah dan amal saleh. Dan itulah dalam konteks zikrullah sebanyak-banyaknya yang Allah janjikan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Bila kita baca lengkap dari ayat 27 sampai 29, itu orang yang zikirnya benar, yang tadi itu bukan zikir bilisan saja, ya, tetapi zikir bilisannya itu refleksi dari kolbunya dan terwujud dalam amalnya, maka Allah menyebutnya tuba, pakai to bukan ta, tuba lahum. Tuba kalau pakai to itu artinya kegembiraan bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang disebut gembira, yang disebut bahagia itu apa? Yaitu kondisi pikiran atau perasaan yang ditandai oleh kepuasan. Itulah gembira, itulah bahagia. Jadi ukuran gembira, bila ukuran gembira itu banyak tertawa, itu cukup di rumah sakit jiwa. Cerita pupuguh, atau misalkan saja cerita orang, misalkan orang yang sedih itu ada dengan nangis, itu pun cukup rumah sakit jiwa. Makanya saya, karena dididiknya di Tegalega dulu oleh almarhum bapaknya Musa itu Pak Kiai Haji itu, dan kalau ada surat pakai Kiai Haji dicoret oleh KH-nya itu. Nah, tadi saya mau nyoret juga nggak bisa karena diomongkan oleh Pak Musa. Tapi mau lancuk nang adengion ngambek lah gitu kan. Tidak mudah pakai gelar itu katanya. Apa itu? Tidak diseremonialkan ketika berdoa, dikuatkan oleh almarhum Pak Ayat. Ya, kalau nggak percaya tanya kepada dua orang ini. Nah, di alam kubur itu tanya kan gitu ya. Apa itu? Ternyata ukuran dia bersedih itu bukan di air mata, gitu. Jadi berdoa pun, bila berdoa itu dihindari ke air matanya itu, jangan sampai keluar air mata. Jadi kalau ada pengajian tadi itu, ustadznya berdoa sambil nangis, lalu mustami carerik begitu, nah, itu namanya stres bersama itu. Ternyata yang namanya air mata kegembiraan itu yang mana? Keterharuan itu yang mana? Itulah 4 ayat terakhir di surat Al-Isra itu. Tersungkur muka mereka bersujud dan berlinanglah air mata mereka. Saya menghindar dari penterjemahan menangis. Sebab menangis itu ukurannya sedih kan? Berlinanglah air mata mereka. Lalu bertambahlah kehusuan mereka. Gitu. Tuh, jadi ketika orang sibuk kumaha husu, maka orang ini malah ditambah husunya oleh Allah. Nah, kenapa itu? Karena tadi ibadah dan amal solehnya. Makanya ketika ditanya siapa orang yang bizikrillahi tatmainul qulub itu, allazina amanu wa amilus solihat, tuba lahum. Ya. Tuba lahum, bagi mereka adalah kegembiraan bagi mereka, kebahagiaan mereka. Wa husnul ma'ab, dan adalah bagi mereka mendapatkan tempat yang baik, menarik dan indah. Jadi ternyata konsep ini di sini nggak ada Pak Hasan Arif, ya, itu sudah ngarana Hasan Arif, wah geus bandingan apa? Nah, itu Hasan itu ternyata kan bukan sekedar baik, tetapi dia baik, indah, menarik. Apalagi kalau sudah masuk khair. Bila sudah masuk khair, ternyata teman-teman dari Ulumuddiniyah mengatakan khair itu kebajikan yang hanya dimiliki oleh Allah dan hanya Allah anugerahkan kepada mereka, itu adalah tentang yang Allah cintai itu, yang ternyata yang dicintai itu yang mempunyai kekuatan tadi, syukur, sabar dan tawakal itu. Seperti itu zikir yang sebenarnya itu. Kenapa mereka disebut tentram zikirnya?
Ketentraman inilah yang mengantarkan kepada ketenangan. Nah, kenapa dalam bahasa Indonesia ada tentram, ada tenang? Ternyata bedanya, ketentraman dalam konteks agama itu diraih dengan ritualitas. Tetapi ketenangan itu lulusnya dari ujian. Makanya keluarga tidak disebut keluarga mutmainah, tapi disebut keluarga sakinah gitu. Itu diuji keluarga itu. Dan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa? Karena dia menghadapi ujian itu. Nah, yang menarik, ujiannya itu Allah sebut dalam Ali Imran 186 dan Al-Baqarah 214. Ujian seperti itu yang akan dihadapi oleh kamu itu, sehingga mengapa butuh syukur, butuh sabar, butuh tawakal. Sekaya-kayanya manusia tidak akan melebihi kekayaannya Nabi Sulaiman, kan gitu kan? Dan kekayaan sekaya-kaya Nabi Sulaiman tidak melebihi kayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini fakir, Allah itu goni. Makanya ketika dijawab kenapa kita harus melibatkan Allah, karena kita butuh dengan Allah. Makanya kenapa kita ibadah, karena kita butuh kepada Allah. Itu hakikatnya seperti itu. Nah, itu di ibadah dan amal soleh itu, maka akan diberikan ketenangan oleh Allah. Nah, maka selamat, maka ketika kita mewujudkan misi Muhammadiyah yang misi ideal itu adalah pertama, dia itu memurnikan ketauhidan, yang kedua adalah mensiarkan ajaran Islam, yang ketiga mewujudkan Islam dalam dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Karena itu Pak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah hari ini, Pak Ketua Umum Pak Haidar Nasir, dalam diskusinya sejak 25 tahun yang lalu dengan kami, tidak bisa kita menyelesaikan urusan Muhammadiyah ketika urusan kita belum selesai. Maka seorang pimpinan baru bisa sukses memimpinnya, bisa beruntung dalam memimpinnya, beruntung dalam fisik, dalam mental dan spiritualnya, manakala dia sudah selesai dengan dirinya itu. Ketika tiga hal ini belum selesai pada ketika belum selesai dirinya, sangat tidak dipastikan, alias tidak mungkin bisa berhasil dalam memimpin persyarikatan itu. Nah, sampai seperti itu ibadah dan amal soleh. Dan etos yang keempat adalah etos amanah dan fastabiqul khairat. Ya. Itu yang keempat. Kalau yang tadi yang ibadah dan amal soleh yang kedua kan. Nah, etos yang ketiganya itu adalah etos yang ketiga itu etos amanah dan fastabiqul khairat gitu. Dan kemudian ada satu lagi nanti yang harus menjadi etos itu bagi orang-orang Muhammadiyah, khususnya para pimpinannya itu, dia memiliki etos yang tidak ada bandingannya itu, yaitu etos ta'aruf, ta'awun, dan ukhuwah. Nah, di 4 etos itu, pertama etos Islam, iman, dan takwa, yang kedua etos ibadah dan amal soleh, yang ketiga etos ta'aruf, ta'awun, dan ukhuwah, dan yang keempat adalah etos amanah dan fastabiqul khairat. Nah, 4 etos ini harus dimiliki oleh para pimpinan, terutama dirintis sejak mulai aktifnya itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oleh karena itu, yang membingkai semuanya ini adalah internalisasi nilai. Nah, jadi internalisasi nilai. Nah, nilai-nilai Muhammadiyah itu yang dia adalah bersumber dari nilai-nilai Islam yang tadi dipahami bersama itu masuk pada rumusan-rumusan formal Muhammadiyah. Dikenallah dengan rumusan-rumusan ideologi Muhammadiyah. Mulai dari muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, dan kemudian masuk pada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, nilai-nilai ini perlu diinternalisasikan.
Bagaimana strategi menginternalisasikan nilai itu? Nah, ini kan di PDM itu suka ada pengajian karim ya, kajian rutin ideologi Muhammadiyah. Nah, itu strateginya harus disampaikan itu. Strategi internalisasi itu. Yang pertama, itu yang kita kenal dengan keteladanan. Jadi model di rumah tangga itu seorang bapak yang baik, seorang ibu yang baik, teu loba omong ke anak incuna, tapi dia tampil dengan perilakunya. Dengan perilakunya. Dia tidak menyuruh kepada anaknya cing infak, tidak, tapi dia menunjukkan bagaimana di keluarga itu punya kenceleng infak. Dan itu dikelola satu saat itu oleh lajismu itu. Ya. Ada kenceleng infak di rumah itu, baitul malnya masing-masing di rumah ada itu. Nah, ada keteladanan itu. Nah, keteladanannya itu dimulai seperti yang Allah contohkan, Allah sebutkan di An-Nisa ayat 9 dan Allah ulang di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Di surat Al-Ahzab Allah ulang tuh ayat 70 dan 71. Nah, keteladanan itu ada dalam yang namanya takwa dan ucapan yang kaulan sadida. Nah, pakai sin bukan pakai shin kan? Kaulan sadida itu mulai integritas itu ada di situ. Takwa menyatu dengan bicara. Yang kedua adalah dengan pembiasaan. Nah, membiasakan, tadi disebutlah tadi tentang zikir, membiasakan Allah terlibat dalam segala aktivitas kita. Di dalam makan pun, coba aja doa sebelum makan saja hebatnya bukan main. Urusan dahar wae tungtungna wakina azabanar. Kan begitu kan? Tidak sedikit orang masuk neraka karena urusan daharun. Makanya kenapa nanti kesananya itu Ustadz Adi Hidayat itu sampai menggelitik itu menjelaskan neraka secara umum dengan neraka hutomah, bedanya di mana itu. Saya ingatkan bila ibu bapak sudah tahu jadi menguatkan itu. Kalau neraka pada umumnya orang dimasukkan ke dalam neraka itu diibaratkannya seperti teh celup. Kalau ibu bapak membuat air teh, pakainya tehnya teh celup. Pan tadi asupkan wungkul kan, dikitu-kitu teh. Nah, orang dibasuhkan ke dalam neraka pada umumnya itu digitu-gitu kan, diduruk di handap telapak kaki sampai ubun-ubun gitu. Gesrek beak awak teh dihirup ke deui begitu. Nauzubillah min zalik ya. Tapi kalau sudah neraka hutomah yang sampai afidah itu, astagfirullah, itu ternyata disalib posisinya itu. Disalib bari jeung diduruk. Misalkan bayangkan masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang kedua itu, ya. Jadi ada kebiasaan yang baik yang dilakukan. Biasa berinfak kan gitu kan. Biasa bicara yang baik. Yang menarik lagi, ada kata yang digunakan di posisinya dengan kata harta, ada yang diposisikan dengan kata rizki. Ketika berinfak, yang menarik apa? Wa anfiqu mimma rozaqnakum. Tetapi ketika bicara yang diuji, itu bukan rizki, tetapi harta. Ya. Latublawuna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal lazina utul kitaba min qablikum wa minal lazina asyraku azan kasiro intasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur. Pakai amzah, umurnya bukan pakai ain. Ketika kata umur pakai ain itu usia. Tapi ketika umur pakai amzah itu adalah urusan. Kita sebagai manusia banyak urusan, tapi dari sekian banyak urusan, kata Allah, jangan diabaikan. Ini harus diutamakan, urusan sabar dan takwa itu. Makanya Allah membimbingnya itu karena ini punya Allah. Allah juga ahlul magfirah wa ahlul taqwa wa ahlul magfirah.
Karena itu sandarkan kepada Allah dan minta kepada Allah. Sehingga sabar itu bukan sulit, bukan berat, tapi tidak bisa, kata Allah. Wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak bisa sabar kecuali atas pertolongan Allah. Makanya ada doa memohon sabar, ada doa memohon syukur, ada bacaan-bacaan menyatakan diri tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah sayutinallah min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi ragibun. Hasbiyallah falyatawakkalil mutawakkilun. Hasbiyallah la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Silahkan perbanyak memohon tawakal itu kepada Allah juga seperti itu. Bukan main itu. Orang masuk seertingna Masya Allah. Masya Allah sadayana kahoyong Allah gitu. Orang itu boga kahayang gitu. Makanya memahami ikhlas bukan berhenti pada memurnikan ketaatan, tapi ikhlas itu mempertemukan keinginan dengan kehendak Allah. Nah, itu yang kedua itu seperti itu untuk strategi internalisasi itu, melakukan kebiasaan. Yang ketiga, memahami nilai-nilai yang ada. Karena itu memahami bukan main. Ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa tampil jadi bumbalik, jadi mubalighot, tidak susah mencari judul untuk tabligh. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu bicara dari 390 ayat. Bicara dari beberapa hadis. Dan itu menyentuh 98 diktum persoalan hidup. Itu menyentuh 11 aspek kehidupan. Itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Tidak usah cari, tidak susah mencari judul itu. Ya. Maka kenapa bahasa Parimawan telangkung? Jadi ulah leuwih teuing gitu ngomong kayak gitu. Makanya yang keempat, untuk internalisasi itu setelah kita melakukan pemahaman yang berulang-ulang, maka ketika kita melakukan internalisasi nilai itu, strategi yang keempat adalah dia melakukan refleksi dan diskusi terbuka. Nah, gitu. Ada refleksi. Jadi sudah dipahami itu jangan hanya pahaman hanya di otak saja, tapi harus ada refleksi, maksudnya dengan perilaku, dengan diskusi terbuka. Artinya siapa yang sudah lebih meneladankan, siapa yang sudah lebih dulu mengamalkan, bagaimana cara mengamalkan. Di situ perlu diskusi. Di situ perlu dialektika, di situ perlu ada dialog. Nah, yang kelima, strategi internalisasi itu adalah dengan cara penguatan. Dan itu ternyata subhanallah, penguatan nilai-nilai itu untuk sampai internalisasi itu sudah dirintis sejak Muktamar 32. Gitu. Sejak Muktamar ke-32 itu sudah dirintis tentang penguatan itu. Oleh karena itu, pada hari ini termasuk saya diberi kehormatan untuk menguatkan diri saya dan juga syukur menjadi virus mental yang baik untuk menguatkan Bapak Ibu para pimpinan persyarikatan dan pimpinan Ortom yang ada di kalangan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung. Saya kira ini Pak Musa yang bisa saya sampaikan, Pak Rimawan, dan yang menghubungi pertama saya, yang menginstruksi pertama adalah Pak Yayat Ruhiyat. Duka ayat itu Pak Yayat Ruhiyat. Nah, itu instruktor pertama kepada saya, menginstruksikan. Minta nomor HP yang bengut dan segala macam. Tapi begitu bagus manggih di mana-mana mereka ya. Terus saya diminta juga CV. Saya ingat kata Rocky Gerung, masih hidup diminta kurikulum fitting ke paeh nah gitu. Ya bahasa Rocky Gerung kan wajarnya disebut paeh kan gitu. Nah, kalau kita kan wafat dan segala. Saya kira ini Ibu Bapak sekalian, tentu saya harus mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Ya, terima kasih sudah mau mendampingi dan mendengar apa yang saya sampaikan. Insya Allah, Allah menetapkan kita menjadi bagian hamba-hamba pilihannya, menjadi bagian hamba-hamba yang disucikannya, kemudian menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Maka kita dibersamai oleh Allah kemanapun wajah kita menghadap.
kemanapun kaki kita melangkah dan dimanapun singgah, sehingga segala yang sulit menjadi mudah, segala yang berat menjadi beban itu akan menjadi ringan untuk kita dapatkan dan kita rasakan. Selamat melanjutkan tugas-tugas yang mulia di Muhammadiyah. Insya Allah Muhammadiyah menyediakan wadah untuk keterbaikan kita semua, bukan sekedar hasan, bukan sekedar toyib, bukan sekedar albir, tetapi sampai khair. Karena itulah 10 tentang sifat yang dimulai dengan kata khair pada Allah itu bukan sekedar khairul rozikin saja Allah itu, bukan sekedar khairul ghafirin saja, tapi Allah itu adalah khairul warisin. Allah lah waris yang terbaik bagi kita, dan kita wariskan keberadaan Allah kepada keluarga kita masing-masing juga. Nasrul minallah wa fathun qarib tanpa wa bisyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.